Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita masih di tema 2 persatuan dalam perbedaan, memasuki subtema 3 bersatu kita teguh, kelas 6 pembelajaran pertama. Adapun hari ini yang akan kita pelajari, materi ajarnya terdiri dari bahasa Indonesia, menemukan kata-kata baku dan tidak baku pada teks yang dibaca. Kemudian materi ajar IPA menuliskan tentang manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya. Kemudian IPS, materi ajar IPS, mengamati gambar dan menuliskan makna kemerdekaan serta menuliskan upaya mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Subtema 3 bersatu kita teguh pada pembelajaran pertama. Kita akan baca terlebih dahulu teks pada halaman awal pembelajaran pertama. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Baik, anak-anak, di sini kita bisa lihat gambar ada teks proklamasi, kemudian juga ada gambar salah satu tokoh yang ikut dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada gambar di atas, pada gambar yang atas ini bisa kita lihat teks naskah proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Kemudian di bawahnya adalah naskah proklamasi yang diketik ulang oleh Sayuti Milik. Kemudian di sebelahnya ada gambar tokoh BM Diah, yang beliau ini adalah salah satu tokoh yang ikut dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kita akan membaca teks terlebih dahulu. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Milik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun, 9 bulan 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, dari teks yang tadi kita baca, ada beberapa bacaan. Diharapkan anak-anak bisa mengetahui kata baku, kemudian nanti kita akan belajar untuk membuat kalimat dengan kata baku. Nah, kata baku ini adalah kata yang digunakan dalam situasi resmi, penulisan dan pengucapannya sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sebagai contoh, ada kata yang tidak baku seperti nasihat, maka yang benar dalam kata bakunya adalah nasihat. Kemudian apotik, ya, kata yang tidak bakunya, maka kata bakunya atau kata yang benarnya adalah apotek. Cuman,
Kata yang tidak baku, kata bakunya adalah cuma tanpa huruf N. Kemudian ada gubuk, itu kata tidak baku yang seharusnya adalah menggunakan huruf K di akhirnya menjadi gubuk. Kemudian ada kata baku jadwal yang seharusnya adalah tanpa huruf U. U-nya diganti menggunakan huruf W menjadi jadwal. Nah, itulah kata-kata baku sebagai contoh dari kata tidak baku menjadi kata baku. Nah, setelah kemarin kita membuat kalimat efektif, maka sekarang kita akan belajar untuk membuat kalimat efektif dengan menggunakan kata baku. Ada yang pertama adalah ada kata apa. Kata apa kita akan membuat kalimat efektif dengan kata apa. Contohnya di sini. Naskah teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno awalnya dibuang pada tempat sampah. Itu kata baku pertama, kalimat efektifnya. Kemudian ada kata mengapa, maka kata bakunya sebagai contoh. Naskah asli teks proklamasi yang sudah dibuang diambil dan disimpan kembali oleh BM Dia karena menurutnya naskah tersebut memiliki nilai sejarah tinggi. Selanjutnya ada kata siapa. Kalimat efektifnya. BM Dia adalah seorang pemuda yang hadir pada saat persiapan proklamasi. BM Dia adalah orang menyimpan teks asli proklamasi tulisan tangan Soekarno. Kemudian ada kata bagaimana. Kalimat efektifnya. Berkat tindakan BM Dia menyimpan naskah asli, kini bangsa Indonesia dapat melihat teks asli proklamasi tersebut dan dapat belajar dari sejarah. Kata kapan? Kalimat efektifnya, setelah 46 tahun 9 bulan 19 hari tersimpan, BM Dia menyerahkan teks asli proklamasi tersebut pada Presiden Soeharto pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian kata di mana? Kalimat efektifnya, naskah teks proklamasi kini disimpan di Arsip Nasional RI Jakarta. Itu salah satu contoh penggunaan kata baku menjadi kalimat efektif. Nah, kita akan berbicara manfaat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahwa dengan proklamasi ada beberapa manfaat bagi bangsa Indonesia. Pertama, melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain. Kemudian yang kedua, dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang telah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dunia internasional. Kemudian yang ketiga, mencapai tujuan nasional bangsa. Yang keempat, sebagai bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya, menaikkan martabat bangsa. Dan terakhir, dapat memulai perjuangan sebagai negara baru. Tentu kita sebagai pelajar ada baiknya memanfaatkan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah dengan lebih giat lagi belajar. Baik, kita selanjutnya ke materi ajaran yang lain. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selanjutnya, keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Ternyata semua makhluk hidup yang ada di bumi ini ternyata dapat bermanfaat bagi manusia. Sebagai contoh, tadi beluntas yang bisa dijadikan pagar bagi lingkungan. Kemudian keong sawah juga yang bisa berguna sebagai membersihkan lumut pada kolam ikan.
Nah, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Nah, ternyata ada beberapa manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Pertama, penghasil bahan makanan. Nah, manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Kemudian yang kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari selat kepompong ulat sutra. Kemudian domba dapat menghasilkan wol. Kemudian kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Kemudian yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Nah, kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kop. Itu manfaatnya dari manfaat hewan bagi manusia dan hewan. Selanjutnya masih berbicara manfaat hewan dan bagi manusia dan hewan. Yang keempat, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Selanjutnya yang kelima, penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Selanjutnya manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Pertama, bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kemudian yang kedua adalah bahan sandang. Nah, contohnya serat kapas yang dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Kemudian manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan yang ketiga adalah bahan bangunan. Bahwa bahan bangunan banyak terdapat pada tumbuhan. Contohnya adalah kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Kemudian selanjutnya adalah bahan obat. Nah, banyak tanaman yang dimanfaatkan untuk bahan obat bagi manusia. Sebagai contoh, jahe yang digunakan untuk mengobati batuk. Kemudian ada daun kumis kucing untuk mengobati ginjal. Selanjutnya ada daun jambu biji yang digunakan untuk mengobati diare. Selanjutnya yang kelima adalah bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia, seperti contohnya getah karet yang digunakan dalam pembuatan ban, kemudian juga getah pinus yang dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat, kayu pinus yang digunakan dalam industri kertas, kemudian buah kelapa sawit yang dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Kemudian yang keenam, bahan pewarna alami. Banyak bahan-bahan pewarna yang berasal dari tumbuhan. Kemudian yang ketujuh, menjaga kualitas air. Bahwa tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, selanjutnya anak-anak nanti akan membuat atau mengisi tabel nama hewan dan tumbuhan, habitatnya, kemudian manfaat bagi manusia. Baik, saya akan contohkan salah satunya misalkan ikan nama hewannya. Kemudian habitatnya bahwa ikan itu adalah yang hidup di air, tempat hidupnya habitatnya. Selanjutnya manfaat bagi manusia adalah ikan dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Itu contohnya hewan. Kemudian tumbuhan dicontohkan misalkan jeruk, habitatnya ini ada hidup pada tanah darat. Kemudian manfaat bagi manusianya apa? Sebagai buah-buahan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, salah satunya adalah jeruk mengandung vitamin C yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian manfaat bagi manusia selain tadi ada konsumsi sebagai buah-buahan juga dapat dijadikan bahan pembuat parfum. Nah, baiklah anak-anak, hari ini sampai sini. Kurang lebihnya terima kasih. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.